Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala kita dari Allah Subhanahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah wa khairul umuri muhdatsaatuhá wa kullু bid'atin wa kullü bid'atin dalalah wa kullü dalalatin finnar. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kepada seluruh jamaah pengawasan yang tansah mulia. Sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur iman takwa kepada Allah sebenarnya nikmat sehat benar. Wa banyak setia dibentuk pakai iman Islam yang demikian. Selanjutnya tetasih tinggi yang berjanji kepada rampung. Kita sebutkan tawati mereka di sini 555. Kemudian kitab 555 tentang pun yang diriwayatkan oleh Iyad bin Himar an Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu innallaha ta'ala auha ilayya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewajibkan kepadaku antawadu untuk bersikap tawadhu hatta hingga layak di ahadun ala ahadin, merendahkan diri supaya tidak ada yang melampaui batas. Yabki ahadun ala ahad, salah seorang di antara dengan seseorang yang lain. Wala yakhara ahadun ala ahad, dan tidak seorang pun sombong terhadap seseorang yang lainnya. Kalimat ini jenenge tawadhu iku lawan katane sombong. Perintahe kon tawadhu ning aja sombong terhadap orang lain. Nah, kita ini penekanan berkaitan dengan sifat tawadhu. Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa cara tawadhu itu menghilangkan kesombongan. Itu ringkasnya begitu, mudah dimahami sehingga di masalah semua tekanan itu ya kita menghilangkan kesombongan. Nah, bagaimana kita caranya menghilangkan kesombongan? Nah, ini sebenarnya. Tapi tentunya kita harus paham dulu bahwa apa itu kesombongan. Kesombongan itu ya bagaimana kita tidak melaksanakan petunjuk Allah atau meremehkan orang lain. Itu kesombongan. Artinya di sana dengan tidak melaksanakan perintah Allah itu kayak ini iblis dulu. Bukan tidak percaya adanya Allah, tapi karena tidak iman. Karena percaya itu hanya salah satu di antara poin makna tentang iman.
karena iman itu selain daripada percaya, ada satu tuntutan yang secara kesadaran, dengan kesadaran untuk melaksanakan perintahnya, bukan terus waton melaksanakan agar iman melaksanakan ini, percaya terus melaksanakan itu iman, tidak, tapi dalam melaksanakan petunjuk-petunjuk atau pemahaman di dalam iman itu atas dasar kesadaran dan mensucikan Allah dengan segala apa yang disifatkan, menghilangkan kesombongan itu dengan tawadhu itu menghilangkan kesombongan yang kemarin sudah kita sampaikan, yang menjadi parameternya ukuran ketawadhuan itu agar tidak sombong itu sejauh mana kita belajar. Artinya kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu, karena semua itu memang harus berdasarkan kepada ilmu. Wa'lamu afdhalul dzikri la ilaha illallah, karena ilmu. Yang kedua parameternya ibadah kita, sejauh mana kebutuhan kita dalam rangka menyembah kepada Allah. Ada mudharasane pribadi masing-masing itu ibadah ini. Selain daripada kualitas ibadahnya, pelaksanaan ibadah itu sendiri, melaksanakan ibadah itu, yaitu ciri-cirinya salat wajib kedaderan orang. Yang kedua normatifnya begitu, salat wajib kedaderan orang. Yang kedua masih pengen sholat sunat tambahan lain atau tidak. Kalau ADW sudah merasa cukup dengan sholat wajib, kamu itu hanyalah sebuah kewajiban, sing awake dhewe gelem ra gelem nindakake, tapi tidak ada rasa secara atas dasar kesadaran yang dalam, yang penuh untuk menambah lagi beribadah kepada Allah lagi. Mudharasane awake dhewe pribadi masing-masing itu ke sana. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa memohon kepada Allah, dan mohon berdoa kepada Allah itu setiap saat, tanpa dibatasi kita itu lagi butuh banget atau butuh gede, cilik dan sebagainya, tetapi setiap saat kita harus berdoa memohon kepada Allah, karena perasaan yang tidak dibuat-buat di dalam hati kita, dalam pribadi kita itu, bahwa kita hamba Allah atau makhluk yang tidak apa-apa, bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Maka berdoa, zikir itu garis miring adalah berdoa. Ya kalau normatif cara bodon doa bar sholat itu paling mencing apa orang. Awak ini udara sawah dhewe iki, aja ngoncek wong liya. Kae lah kok ngene kae ora awake dhewe iki senang berlama-lama dengan Allah atau tidak, senang berkhalwat dengan Allah tidak, betah orang bar sholat itu doa. Atau berar pengen mencat bar sholat langsung bar sholat langsung. Ya kalau kita bicara fikih boleh, bicara tentang syariat fikih sholat itu langsung merasa datang doa zikir ora masalah. Tapi dinan-dinane saat-saat hariannya, ketika kita itu selesai sholat itu senang berlama, rindu atau tidak, kangen atau tidak, ketawa itu ukurannya di sana. Ini ukur rasa itu. Kemudian gemar beramal soleh atau tidak, terutama khairun nasi anhurun nas, kita bermanfaat untuk orang lain. Apa mau golek penake dhewe, kepentingane ae dhewe. Nah di sini nilai-nilainya ketawaduan itu di sini. Terus muhasabah 5 poin itu untuk ngecek parameter sampai di mana ketawaduan. Muhasabah, kita tidak akan mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita rasakan adalah sebuah ketundukan dalam bentuk ketawaduan itu kalau kita tidak muhasabah.
Muhasabah itu sampai kepada mengakui tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Batila subhanaka faqina adzabannar itu di dalam hati kita itu tertanam nandes. Ya buktinya sing Rasulullah ora sing nampa ora keadaan yang ya mungkin mulanya aja nganti sombong awake dengan aja rumongso. Kita harus bisa rumongso. Aja rumongso bisa. Itu ketahuan. Ini harus setiap hari Pak, harus setiap hari kita untuk memanage ketawaduan itu setiap hari 5 poin ini mesti kita harus perhatikan dalam muhasabah tadi. 5 poin ini harus kita gatek. Semangatnya golek ilmu piye, ibadahe piye, pengen ibadah neh piye, dongane piye, zikir. Sekali lagi kalau kita bicara redaksi tekstualnya, bar sholat itu memang tidak ada perintah untuk berdoa. Perintahnya adalah berzikir. Tapi melihat konteks redaksi zahirnya hadis-hadis berkaitan dengan zikir sebab sholat itu muatannya doa. Dan doa setelah sholat itu tauqiki. Artinya di sana ada dalil tapi bukan mahdhuf. Artinya urut-urutannya seperti Nabi itu ya begitu. Bacaannya ya itu yang pernah kita temukan, tapi bukan dengan arti yang lain tidak boleh. Karena ini bukan ibadah mahdhuf sebagaimana sholat selalu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu ibadah mahdhuf dibatasi dengan hadis selalu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, sebagaimana aku sholat itu batasannya adalah tahrim wa tahlil wa tahlila salam. Dibuka dengan takbir dan itu dengan salam. Kalau sudah salam maka itu ibadah mahdhuf berkaitan dengan sholat selesai. Arep jengking ya karepmu, arep balik jengkir ya karepmu, arep piye rapopo artinya di sana sudah tidak ada tumunan nih. Mulane slonjor ya keneng, sila ya keneng, mengo ya keneng, ngadeg ya keneng. Kalau kemudian bar sholat itu butuh tuntunan harus saklek, maka kita harus pahami itu ibadah mahdhuf sebagaimana urut-urutan dan tataannya. Sehingga kita pahami. Itu kalau di manhaj tajih Pak, yang jenengan omongannya Pak Adi piye kaya buka butuh, aku macam-macam akeh banget pendapatnya. Pendapatnya banget ini. Pendapatnya kan banget ya kalau dia kan tidak punya manhaj. Kalau jenengan golek pendapat kono ora akan bakal ketemu Pak. Untuk kembalinya ya hanya sing tak mantepi iki. Kita tuh belajar agama, golek kono itu sampai kapan pun tidak akan ketemu yang namanya kebenaran. Kaya nek wayang kaya golek Bali Perwitasari. Kuwi ning ndi ora eneng. Susuh angin itu ya ora eneng ngerti ora kok golek susuh angin itu ora eneng. Kemudian cara wayang itu. Kebenaran itu ya ketika kita sudah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sana sudah ditunjukkan secara normatif kita harus memahami mendasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan ada prototipe. Prototipe itu adalah contoh yang menjadi contoh. Rasulullah itu kan sumber daripada petunjuk. Terus sing iso contohnya sing iso dilakoke piye kan pribadi Rasulullah hanya pribadi. Kamu Pak agama kan petunjuk masyarakat, komunitas, kolektif, jamaah, umat. Maka itu ada pada sahabat. Lah sahabat itu jenenge al-firqatun najiyah minas salah. Al-firqatun najiyah. Nah, sudah jelas ke sana. Sehingga kita di dalam memahami agama ini ittiba. Masuk dari kan PR lo kita jelaskan. Ini adalah ittiba. Adinun akalan itu, akilun itu adalah akal untuk dalam rangka memahami bagaimana ittiba kepada Rasulullah SAW.
Ittiba itu bukan sekedar contohnya mana, batasannya tidak hanya satu kata itu saja. Bahkan contohnya mana itu kalau bicara tentang kaidah-kaidah di dalam memahami agama ini lewat kaidah usul fikih atau kaidah fikih itu bukan sebuah kaidah. Itu matan tentang pemahaman kita bahwa kita harus mencontoh kepada Rasulullah SAW. Tapi kaidahnya dalam rangka mencontoh kepada Rasulullah bukan tidak ada contohnya, tidak ada perbuatannya Nabi, itu tidak. Itu hanya bagian daripada ittiba kepada Nabi. Itu apa? Fi'liyahnya Nabi. Bisa takriyahnya Nabi, bisa qauliyah Nabi. Jadi ittiba itu ada 3 sistem. Bisa kita ittiba lewat qauliyahnya, bisa kita ittiba lewat fi'liyahnya, bisa kita takriyahnya. Kadang-kadang yang ini berlebihan. Saudara-saudara kita sama muslim itu kurang paham itu berlebihan juga. Ketika dia mencontoh pada Rasulullah hanya dengan kaidah contoh Nabi tidak ada, terus saja ikut itu nyalah-nyalah itu. Sementara mungkin dia pakaiannya adalah pakai pakaian gomis. Terus yang sing pakaiannya kayak gini, lengannya sebenarnya terus dicicet lengannya di sebelah ini tekan bokong, kakaknya cintra nanti tekan betis atau tengah betis atau di atas betis ini. Ruang sana yang ngono wis pas, ora keren, pas lah. Ruang sana wis pas, Juliane ora pas. Aku nek jine dia sedang kontra berdiri terhadap awalnya sendiri. Kira-kira apa yang saya gambarkan ini gambusnya Rasulullah teman-teman? Tidak kan? Dia hanya merasa gambusnya seperti Rasulullah kan gitu deh. Jangan buka ini. Bagaimana modelnya Rasulullah SAW? Nyatanya orang-orang yang ingin mencontoh Rasulullah pakai gambus itu modelnya macam-macam. Ada yang nganggo kerah, ada yang ora nganggo kerah, ada yang kerai dawa nganti tekan bulu, ada yang bercili, ada yang lengene jitetan nganggo benik, ana sing mlowoh gedhe, ana sing gedhene ukurane sepene, ana sing gedhene sak lengen, ana sing sak tengah lengen, ana sing nenggon lengen atas, ana sing dawane nganti tekan bokong, ana sing ora tekan bokong, ana sing suwane tekan bangkek, ana sing ora. Sementara dia merasa tadi pas seperti Rasulullah ini. Itu kan pakaian India. Masya Allah. Terus rumangsane as khotbah mungkin nek jenengan ngangge sarung, ngangge kathah, ngangge klambi batik utawa ngoten ngangge klambi kaya ngeten iki ora sunah lah iki lho jadi masalah. Ini kan jatuh kepada ketidaktawaduan. Apa yang saya sampaikan ini tidak menggebyah-gebyah, tapi saya pernah menemukan wong-wong sing ngeten iki wau ngene. Terus akeh ngoten. Sing model-model kaya ngene iki akeh banget ngene. Nah ini yang harus saya ingatkan. Ya kayak jenengan kayak saya dan sebagainya. Sementara dia ngono itu nek khotbah nek omah ya kaya awake dhewe ngeten kan ngeten. Kalau dia mengatakan itu sunnah berarti nek mudhun mimbar berarti ora ikut sunnah kan ngeten logikanya kan begitu. Kalau kita kan tidak, karena kita memahami ittiba Rasulullah lewat qauliyah fi'liyah takriyah, maka memang secara umum sing nenggon mimbar menggunakan kaos klambi semacam itu ya sunnah, sing kaya wae dhewe ngene iki ya sunnah. Yang satu sunnahnya karepe fi'liyah, sanajan tidak persis, yang kalau awake dhewe sunnahnya adalah sunnah takriyah. Mulane klambine macam-macam mulai. Karena memang Nabi mentakrir, merekomendasikan sarung sing kaya jenenge Mas Bul niku sarungnya jam Arab nggak buatan. Rumah sarungnya kan itu sarung sunnah. Nabi sarungnya nggak buatan. Ngomong jorah. Masya Allah. Mulanya aja ngomong soal ini sih maksud. Tarik. Taringnya mesti kita harus banyak zikir. Dan zikir itu pertama kali yang tuntunan Rasulullah paling urut nonton apa yang dibaca Rasulullah ketika bersolat. Astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Aku mohon ampun nidak apa mboten? Doa apa mboten? Doa. Nek itu dengan kaidah tarjih, kita tidak
Zaman Nabi tidak ada contohnya. Redaksinya hanya zikir. Kalau gunakan tarjih kaidah itu masuk kategori karena apa? Adalah konteksnya. Redaksinya apa? Muatannya apa? Muatannya adalah permohonan. Maka kalimat zikir itu adalah berdoa. Artinya apa? Doa itu bagian daripada zikir. Jadi tidak menyalahi ketika sholat itu berdoa. Nyatanya sih ngomong Nabi tidak pernah berdoa, tidak pernah permohonan mereka. Nyatanya dia berdoa. Kok ngerti kanca-kanca kula niku sing ngelu kelompok niku wong nyatane ya berdoa. Tidak bisa, itu fitrah, Pak. Kegiatan amaliyah bar salat itu kita ingin mendekat kepada Allah dengan caranya nyuwun itu fitrah. Nah, awake dhewe memahami bar salat orang yang berdoa itu kan memaksakan diri karena memahami secara redaksional gitu. Kamu kan kembali lagi itibak kepada Nabi itu tidak hanya secara redaksional saja. Nah, di sini itulah manhaj tarjih. Hebatnya di Muhammad itu menggunakan manhaj tarjih itu artinya kita masih bisa melaksanakan agama itu di semua tempat dan semua zaman. Dan itu sesuai dengan petunjuk Rasul dan itu sesuai dengan sunnah. Karena kaidah-kaidah tarjihnya adalah kaidah-kaidah yang dipahami oleh Al-Firqatul Najiyah min as-salaf tadi, yang hanya dibuat satu rumusan, satu kodifikasi, satu dene kayak satu kesimpulan walaupun masih tetap berubah ya. Rumusan sing baku untuk memahami agama. Tarjih. Jadi Muhammadiyah sangat dinamis sekali memahami kehidupan ini dan akhirnya lebih bermanfaat. Kalau orang-orang itu kan mikir akhirnya ya beramal keterpaksaan, dari semua dalam keadaan keterpaksaan. Hukum gambar haram, baru ditebakkan yang duit. Ini gambarnya ini haram, gambar duit haram. Akhirnya duit bontrot. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa menempatkan kaidah fikih, usul fikih. Ngomong oleh oke ini. Foto ya, musik musik apa yang ini lalu darurat kapan dipahami dengan darurat itu bukan karena dia bukan agama semua darurat, karena dia tidak mampu, kaidahnya terbatas sekali gitu. Akhirnya ada darurat. Dokter Lenang guru wedok balenya dokter Lenang paling dokter Lenang guru wedok kandungnya Lenang apa hilangnya terus riba. Sementara ketika tidak bisa, akhirnya malah menggunakan BCA. Hari ini kalau jelas majalah dia mungkin BCA, malah menggunakan BCA. Masya Allah, itu lebih konvensional dan genap konvensional. Ulama model-model bank konvensional kan mutlak haram, tidak ada satu pun ulama yang tidak mengharamkan sistem bunganya. Yang haram kan adalah bunga. Yang haram kan riba, yang haram kan riba. Nah, sistem bunga konvensional itu kan masuk riba. Kalau tidak sistemnya bunga kan tidak riba, selama itu sesuai dengan ketentuan syariat kan. Sehingga Muhammadiyah menggalakkan bank syariat. Sekarang pun sudah mendirikan bank syariat. Sebelum mencapai kepada bank, menggalakkan baitul mal yang dalam rangka untuk mengawali tentang syariat. Kabeh kan syariat kalau mau 100% kan tidak bisa, mesti harus sedikit-sedikit. Kita sudah mengawal itu berarti kita berjuang, dorawan ini mani, perjuang. Kalau langsung ya langsung. Kita tidak bisa lepas langsung dengan sistem Yahudi yang wis pendunia. Tapi kita harus mengawali itu syariah. Ini kumalah, ini orang kumalah kata
sekarang penukah temuannya contohnya dia tidak kayak apa. Karena tidak ada kaidah tadi ya di Muhammadiyah, karena kaidah tadi bisa menetap memutuskan atau istimbang hukumnya di Muhammadiyah itu karena kaidah-kaidah tadi. Dan kaidah-kaidah itu bukan pula gaweane wong Muhammadiyah atau ulama Muhammadiyah, tidak, memperhatikan ibarat-ibarat keterangan-keterangan ulama itu kemudian dirumuskan dalam bentuk kaidah yang tadi. Kaidah itu satu rumusan satu kesatuan namanya manhaj tadi, metodologi dengan istilahnya manhaj tarjih. Itiba begitu nek ora kangen apa ada memahami dunia karena dunia ini begitu cepat dan perubahannya cepat, terus fenomenanya itu kan kompleks banget gitu. Kalau tidak ada kaidah tidak bisa. Satu yang kemarin yang saya sampaikan yaitu di HPT kan, yang misalnya HPT berkaitan dengan iman kepada Allah, di mana iman kepada Allah yaitu qul huwallahu ahad, Allahu samad, ayat yang seterusnya katakanlah Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Terus kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tiada wajib disembah selain Dia yang hidup berdiri sendiri. Dia yang maha dengar, yang maha mengetahui, Dia maha suci, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakallahu alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi nomor tangan. Uluman alaiha fan yabqa wajhahu lahu dzawal wal ikram. Semuanya akan punah dan kekal. Yabqa wajah Allah, wajah Allah. Sehingga firman kepada sesuatu, kalau aku menghendaki adanya, aku hanya mengatakan kun fayakun. Dan 13, dan dialah maha mengetahui dengan segala sesuatu, bahwa kulli syai'in alim. 14, pas subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. 16, Allah tidak memberi seorang melainkan seimbang dengan kekuatannya, dan seterusnya. Sampai kemudian 17, yaitu apa? Keterangan 17 di hadits itu an Ibnu Abbasin, bahwa sekiranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya orang banyak sedang memikirkan keadaan Allah yang maha mulia dan agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk Allah, dan janganlah kamu sekalian berpikir tentang zatnya, karena kamu sekalian tidak akan mampu menggapainya. Dan Ibnu Abbas juga dengan lain perkataan, berpikirlah kamu sekalian tentang makhluknya, dan jangan kamu berpikir tentang Khalik, karena kamu sekalian tidak akan mampu menggapainya. Dilihatkan oleh Abu Syekh. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di Muhammadiyah dari sini sudah jelas dalam memahami tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya itu. Misalkan ya, tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang Allah ada di mana-mana, tentang Allah istiwa al-ars. Istiwa itu yang ada terjemahan Indonesia bersemayam. Allah itu atas, ars itu ala. Jadi istiwa Allah mau alal ars istawa. Allah yang maha rahman itu di atas beristiwa, di atas ars, beristiwa di atas ars. Cara memahami ayat-ayat yang mau ada rasa muat-muat seperti perkataan Ibnu Abbas. Kok rasa ada zatnya? Tangan itu apakah tangan betul atau tidak? Itu rasa kakak salah tidak akan pernah bisa menggapai. Enaknya ngukur waktu kalau salah-salahan atau kafir-kafiran sesat-sesatan. Kalau kita kan Al-Fiqatul Asia yang menjadi rujukan. Al-Fiqatul Asia kan sahabat dari Ibnu Abbas mengatakan begitu kan.
Jadi rasa banget mikir tentang zat Allah secara hakiki. Yang kita pahami adalah Allah itu wujud, Allah somad lam yalid walam yulad wallahu ahad laisa kamitslihi syai'un ya. Ayat itu Allah menyatakan Dia punya tangan, kita yakini ya. Tapi rasa dadak gagas wujud tangan piye utawa tangan maksudnya tangan tenan apa ora. Pokoknya kita yakini lafaz itu kita yakini tidak kita tolak, tidak kita ingkari. Tapi maknanya apa yang dimaksud dengan Allah itu punya tangan, punya wajah itu diserahkan kepada Allah karena Ibnu Abbas mengatakan begitu. Inilah jenenge Muhammadiyah, jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkaitan dengan ayat-ayat itu bersifat tidak taktil, tidak menolak. Ayat itu kita yakini, kita imani, tidak hanya kita yakini, dan kita tidak mentakwil. Ayat itu tidak kita ganti maknanya, karena sudah meyakini dan tidak menolak keberadaan ayat itu. Kita meyakini orang usah ditakwil, diartikan yang lain, kemudian bahas lafaz ayat itu seolah-olah tidak ada, tidak. Dan tidak usah ditasbih, ditaswir tangan, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka kita membayangkan tangannya Allah itu berbeda dengan manusia atau berbeda dengan makhluk. Ini ngasih bayangin, wah bisa. Sanajan itu tidak pernah ada di dunia, tapi keluar dari pola pikir kita, keluar dari pikiran pemahaman kita, itu tetap namanya produksi manusia, berarti itu adalah makhluk. Sehingga ketika Allah melukiskan tentang dirinya dengan sifat-sifat seperti makhluknya, tapi kita harus paham laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah telah berfirman berbeda dengan makhluknya, atau qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri, atau Allah mukhalafil hadis berbeda dengan makhluknya. Ini rasa dibayangin itu tetap makhluk. Jadi tidak usah ditafsir dan tidak usah ditafsir, dan harus ditafsir. Harus tidak ditafsir, karena artinya kita tidak boleh bahwa mempercayai, meyakini bahwa ayat itu tidak punya makna. Punya makna. Nah, maknanya bagaimana? Seperti Ibnu Abbas tadi, atau juga seperti pemahamannya Imam Malik. Yaitu apa? Berdasarkan zat secara hakikinya Allah, maknanya kita serahkan kepada Allah. Zatnya secara hakiki. Tapi maksudnya kita tahu, kita harus paham. Kenapa Allah menggunakan bahasa semacam itu? Karpe ngopo. Tapi maknanya Allah punya tangan itu kita serahkan kepada Allah. Kita takfir di zatnya, tapi kita tahu maksudnya. Kadang-kadang tahu maksudnya itu sesuai dengan takwil, tapi bukan mentakwil. Mentakwil itu menolak makna, itu diganti dengan makna kita, itu ditakwil lagi. Kita tidak menolak lafaz itu, tapi maksudnya tahu. Misalkan tadi kuluman alaiha fan, semua itu pasti akan punah kecuali wajah Allah yang akan kekal. Wajah Allah itu apa? Maka itu zatnya Allah yang kekal. Wajah itu wajah, ya wajahkan wajahmu, wajahku. Maka wajah Allah itu adalah arti, maksudnya ikhlas. Maknanya ketika Allah mengatakan wajah, pasrahin kepada makna secara hakikinya, pasrahin kepada Allah. Ngopo Pak Allah menggunakan istilah itu? Kita karpe ngerti, karpe kon ikhlas. Istiwa alam ars, Allah bersemayam di atas al-ars. Kita yakini ayat itu, jangan kita tolak. Artinya secara bahasa kita maklum. Istiwa al-ars, istiwa itu misalkan diartikan dengan semayam. Ala itu apa? Di atas. Ars itu makhluk atau bukan? Bukan makhluk, siapa tulisan? Allah, berarti Allah ada dua, ars dan Allah. Selain Allah itu makhluk, apapun selain Allah itu adalah makhluk. Maka ketika Allah ars berarti
setiap bahasa Arab yang dimulai dengan anil jar, maka majrur. Anil jar itu yang menyebabkan dia majrur. Majrur itu menggunakan kasrah. Berarti kata depan setiap anil jar itu menunjukkan isim, kata benda. Maka al-ars itu adalah isim, kata benda yang selain daripada Allah. Sehingga di atas ars Allah bertempat atau tidak? Secara bahasa kita yakini itu menunjukkan tempat, tapi maknanya hakikat Allah serahkan kepada Allah. Sama saja begini, Allah itu laki-laki atau perempuan? Tidak bergender kan? Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Arab menggunakan gender laki-laki atau perempuan. Laki-laki waktu gua itu untuk gender. Kata ganti laki-laki, untuk ganti kata ganti perempuan menggunakan guna. Apakah kita akan mengatakan ketika Allah laki-laki sama alal ars tadi? Kita maklum secara bahasa, hakikat maknanya kita serahkan kepada Allah. Hakikat zat Allah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan Imam Malik rahimahullah. Tetapi maksudnya kita cari. Dan yang cari yang mengetahui adalah ulama. Kalau masalah itu boleh-boleh, boleh dewe mahami dhewe aja, tetep ada melu nek dadi wong cilik ane berarti melu nek ya. Kita mempelajari berarti melu. Sama saja dengan begini Pak. Di dalam bahasa Arab itu ada kata ganti mudzakkar sama muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Ya tadi salah satu di antaranya kata ganti dhamirnya seorang laki-laki itu huwa, lah bumi. Hamzah itu kata gantinya apa? Tolhah itu pakai tak marbutoh. Tak marbutoh itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, tapi tolhah laki-laki atau perempuan? Laki-laki ini tetap huwa. Jadi pendekatan bahasa itu hanya sebuah maklum secara lugah, tapi maknanya gosek. Memahami ayat Al-Quran itu pendekatannya pertama kali bukan lewat bahasa, makna zahir bahasa. Nek ngarteke lewat bahasa, ya. Tapi mau mengetahui maknanya apa yang dimaksud dari satu lafaz itu pendekatannya bukan bahasa, tapi pendekatannya apa yang dimaksud. Pengertian bahasa itu dipahami konteks masyarakat di situ. Kindir niku nopo? Arab ini hindir apa buatan. Tapi apa yang dipahami orang itu ya babi. Aja ngomong apa kena babi ya, aja ngomong kena babi. Secara bahasa dia mengatakan Raisa mengatakan itu babi. Dan maksudnya zaman di sini mengatakan itu babi. Oh, nanti Pak. Pendekatannya lewat itu dulu. Lewat apa yang bahasa itu kan bukan masalah. Bahasa itu kan masalah komunikasi. Masalah gramatikal itu kan masalah tata bahasa. Cara-cara ini menyatakan gitu nih. Nah, Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek dengan tanda khobar misalkan gitu. Nah, itu kan hanya tata bahasa. Tapi yang penting nek digunakan bahasa kan saling mengerti kan. Contoh ngene. Nek dia ngomong sama aku nonton sampean pergi kan, Mas Gofir, kamu pergi gitu. Tapi kalau kita berbahasa, pergi, ngono kan cukup. Nah, gitu loh. Oleh karena itu pendekatan untuk menafsirkan itu pertama kali adalah konteksnya bahasa yang dimaksud itu masyarakat itu apa, penggunaan itu. Nah, oleh karena itu bicara semacam ini, paham ya? Al-ars itu secara bahasa kita maklum mengetahui bahwa itu menunjukkan tempat. Tapi jangan diartikan bahwa Allah bertempat. Nah, ya modal makhluk. Dan Allah tidak bertempat atau tidak? Nek mau diyakini bukan bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Tidak ada dalil. Maka yang paling tepat mau berkaitan dengan makna secara hakiki kita tafwid. Tapi makna yang sesungguhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna hakikat zatnya kita bersikap tafwid.
Tapi maksudnya kita tidak taufik, ngerti maksudnya al-ars ini. Maksudnya al-ars ini. Kenapa Allah menggunakan kalimat alam? Mau kita gunakan Allah, gunakan untuk menyebut Allah, gunakan tahta di bawah. Karo wong lawan ini karo Allah di bawah. Maka yang paling patut menyebut Allah itu di atas. Ketika kita mengatakan Allah di atas begini, jangan diartikan ini tempat. Paling patut untuk menyatakan Allah itu begini, dan berdoa begini, dan Rasulullah begini. Kita akan paham, jawabannya Allah tidak bertempat di mana-mana, sudah di bawah. Kita akan berdoa begini. Tambah lucu kan gitu. Ya begini karena Nabi begini. Tapi begini jangan diartikan tempat. Ya Allah di atas juga jangan diartikan tempat. Tapi tetap kita harus begini, tidak masalah. Oh, betul Pak. Hakikatnya kita rasakan kepada Allah, maksudnya kita tahu. Maka istiwa itu adalah Allah bersemayam yang tinggi. Di tempat Allah itu maha tinggi. Dan bersemayam itu sering diartikan tinggi atau istaula, tapi jangan kita puji itu maknanya ya, jangan sekali lagi berkuasa sebetulnya ditakwilkan begitu, tapi kita tidak mentakwil, tapi mengetahui maksudnya, maknanya hakiki bukan istaula. Oleh karena itu memahami semacam ini di belajar di HPT itu agar kita menjadi tawadhu. Ini loh konsepnya saya ingin mengatakan. Kenapa di HPT pertama kali membahas tentang keimanan kepada Allah, men awal dari kita waktu itulah Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah itu dia tahu waktu orang kemati, orang dari nyala gitu, kajiannya yang bener-bener di. Ya kita yakin bener ini orang sadar bener-bener di ditambahin dewi ini. Ya kita harus yakin. Yang kita harus tawadhu, pesannya HPT kan membahas itu kan karena ada kita tawadhu. Enggak pernah berkelahi kita berlaku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet anak. Nanti Tek-tek itu kan mudun jamik mriki. Tek pacitan Pak Gur.